Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 25 Mei 2022 dengan judul Kita akan mati terhadap dosa. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk tundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Kembali kami datang kepada Bapa di sorga dan terus menyapa akan nama-Mu ya Tuhan, oleh karena tidak ada Allah yang lain selain Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur berterima kasih oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami sepanjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Mari kita ikuti penjelasannya. Satu hal penting bagi kita agar kita dapat menerima dan membagikan kasih Allah yang mengampuni itu adalah mengetahui dan mempercayai kasih yang Dia miliki untuk kita. Setan sedang bekerja dengan setiap tipuan yang dapat dia perintahkan agar kita tidak dapat melihat kasih itu. Dia akan memimpin kita untuk berpikir bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran kita telah begitu menyusahkan sehingga Tuhan tidak akan menghargai doa-doa kita dan tidak akan memberkati dan menyelamatkan kita. Dalam diri kita tidak ada yang dapat kita lihat kecuali kelemahan. Tidak ada yang merekomendasikan kita kepada Allah, dan setan mengatakan kepada kita bahwa itu tidak berguna. Kita tidak dapat memperbaiki cacat tabiat kita. Apabila kita coba datang kepada Allah, musuh itu akan berbisik, tidak ada gunanya engkau berdoa. Bukankah engkau melakukan hal yang jahat itu? Bukankah engkau telah berdosa terhadap Allah dan melanggar hati nuranimu sendiri? Tetapi kita boleh mengatakan kepada musuh itu bahwa darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Apabila kita rasakan bahwa kita telah berdosa dan tidak bisa berdoa, itulah waktunya untuk berdoa. Mungkin kita merasa malu dan sangat hina, tetapi kita harus berdoa dan percaya pengampunan, pendamaian dengan Allah datang kepada kita bukan sebagai suatu upah untuk pekerjaan itu. Itu tidak diberikan karena kebaikan orang-orang berdosa, tetapi itu adalah suatu pemberian kepada kita, memperolehnya dalam kebenaran Kristus yang tak bernoda sebagai dasar untuk memberikan. Jangan kita coba-coba memperkecil kesalahan kita dengan memaafkan dosa. Kita harus menerima penilaian Allah terhadap dosa, dan itu sungguh berat. Golgota saja dapat mengatakan kehebatan dosa yang mengerikan itu. Jika kita harus menanggung kesalahan kita sendiri, itu akan menghancurkan kita. Tetapi Dia yang tidak berdosa telah mengambil tempat kita. Walaupun tidak layak, Dia telah menanggung kejahatan kita. Disalin dari buku khotbah di atas bukit,
halaman 130 dan 131. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus kebenaran firman-Mu memberikan kekuatan, berkat, dan semangat bagi kami untuk melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Lebih daripada itu memberikan penekanan kepada kami. Jangan kita coba-coba memperkecil kesalahan kita dengan memaafkan dosa. Kita harus menerima penilaian Allah terhadap dosa, dan itu sungguh berat. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Kiranya Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pelayan kesehatan yang sedang bekerja dan melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Curahkan hikmat pengetahuan sorga, dedikasi kepada mereka masing-masing untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka. Lebih khusus kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya dan juga Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami dengan hikmat sorga dan juga para tukang. Dan lebih daripada itu, Dr. Raymond yang Tuhan telah percayakan melalui organisasi gereja Tuhan, Engkau bekali dia dengan hikmat pengetahuan sorga, dedikasi di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa di setiap lembaga pendidikan. Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga untuk mendidik anak-anak memiliki karakter Yesus Kristus. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka, pelihara mereka, berikan sukacita bagi mereka selalu. Kami juga berdoa untuk bagi para pendengar yang setia saat ini yang berulang tahun dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.